lagi bersama aku, dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom, dan sekarang kita akan melanjutkan reaction sejarah Perang Dingin part 9 ya. Ini kayaknya udah sampai di yang ini Perang Vietnam ya. Kan sebelumnya kan yang pertarungan Dien Bien Phu ya. Kalau sekarang ini yang bener-bener Perang Vietnam nih kayaknya. Jimin berbicara kepada tentaranya. Ia mengatakan bahwa berkat dukungan dari Uni Soviet dan Cina, mereka berhasil menaklukkan kekuatan besar Perancis. Meski Perancis telah mengakui kemerdekaan Vietnam, namun di masa depan masih belum sepenuhnya pasti. Di hadapan para pejuang yang setia, Ho Chi Minh membagi medali sebagai penghormatan atas pengorbanan mereka. Medali ini bukan sekedar simbol, tetapi wujud penghargaan atas jiwa-jiwa yang telah berjuang demi tanah air mereka. Sejak tahun 1946, sekitar 200.000 pejuang Viet Minh telah gugur, sementara 30.000 prajurit Perancis kehilangan nyawa mereka. Tak hanya itu saja, 150.000 warga sipil turut menjadi korban dalam konflik berdarah ini, dan kini Perang Indochina telah berakhir. Kemudian, pada tanggal 21 Juli 1954 di Washington, hari perjanjian Jenewa ditandatangani. Presiden Amerika Serikat Eisenhower mengadakan konferensi pers yang bersejarah. Dalam pidatonya, Eisenhower memperkenalkan apa yang kemudian dikenal sebagai teori domino. Dengan serius, ia berkata, jika Anda mengatur deretan domino dan menjatuhkan yang pertama, yang terakhir pasti akan jatuh dengan cepat. Ini adalah peringatan tegas Eisenhower bahwa dalam konteks Perang Dingin, tidak ada negara lain yang boleh jatuh ke tangan komunis, karena jika satu negara jatuh, tetangganya akan ikut terseret dalam kehancuran. Teori domino ini kemudian menjadi kredo penting dalam kebijakan Amerika selama Perang Dingin. Bagi Amerika Serikat, komunisme dianggap sebagai penyakit menular yang harus dicegah agar tidak menyebar ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Ini gue Maka setuju dari nih, karena itu, gue anti sebagai komunis. bagian dari perjanjian dalam Konvensi Jenewa, semua tahanan perang pun ditukar sebagai tanda berakhirnya konflik resmi di Indochina. Kemudian pemandangan yang memilukan mulai terlihat. Tawanan perang, baik dari Indochina maupun Perancis yang masih hidup, muncul dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kebanyakan tawanan Perancis nyaris tak bisa dikenali lagi. Tubuh mereka kurus kering, hanya tinggal tulang berbalut kulit. Wajah-wajah yang dulunya penuh semangat, kini hanya menyisakan bayangan kelam penderitaan. Keadaan mereka adalah cerminan brutalnya perang panjang yang tidak hanya menghancurkan medan pertempuran, tetapi juga melumpuhkan fisik dan mental para prajurit yang terperangkap di dalamnya. Di atas kapal yang membawa mereka kembali ke Perancis, para mantan tahanan Perancis akhirnya bisa merasakan makanan pertama mereka dalam waktu yang terasa seperti seumur hidup. Saat suapan pertama menyentuh bibir mereka, banyak yang tak mampu menahan air mata, bukan hanya karena kelaparan, tetapi karena rasa hidup yang berlahan-lahan kembali setelah bertahun-tahun menjalani siksa dan dibiarkan sekarat dalam kegelapan. Setiap potongan makanan terasa seperti keajaiban kecil, sebuah pengingat yang lembut namun kuat bahwa mereka telah berhasil bertahan dalam mimpi buruk yang seakan tak pernah berakhir. Telah berhasil bertahan dalam mimpi buruk yang seakan tak pernah berakhir. Perjanjian Jenewa memberi Perancis 3 bulan untuk meninggalkan Hanoi. Siapapun dan apapun tentang Perancis harus pergi. Bahkan pasukan yang sudah dikubur pun harus dibawa keluar dari Vietnam Utara. Pasukan Perancis juga memusnahkan bagal mereka. Mereka tak mau meninggalkannya untuk Viet Minh. Kini semua gedung dipenuhi oleh bendera merah dengan bintang emasnya, dan pada tanggal 9 Oktober 1954, pasukan Viet Minh dengan gagah berani mulai memasuki Hanoi. Suasana penuh haru dan kebanggaan menyelimuti kota itu, dan ini merupakan momen yang telah diidamkan oleh Ho Chi Minh yang sekarang dia berumur 64 tahun, dan Ho Chi Minh merupakan salah satu siswa terbaik komputer di Moskow, dan di hari ini dia menjadi pemimpin Vietnam Utara. Namun Ho Chi Minh menganggap bahwa mereka belum sepenuhnya merdeka. Bagi Ho Chi Minh, selama Vietnam masih terbelah menjadi utara dan selatan, rakyatnya belum bisa benar-benar disebut merdeka.
Maka dari itu, Perang Vietnam akan segera dimulai dan Perang Dingin masih jauh dari kata berakhir. Tembok Berlin. 5 tahun sebelum pembangunan tembok Berlin, pada tahun 1956, setelah 3 tahun kematian Stalin, Nikita Khrushchev menjadi pemimpin Uni Soviet. Khrushchev adalah seorang Ukraina yang merupakan utusan politik selama Perang Saudara Rusia. Dia membuat Ukraina kelaparan selama Perang Dunia Kedua. Setelah itu, dia menaiki tangga ke eselon tertinggi partai sebagai kaki tangan Stalin dan menduduki front Stalingrad selama pertempuran di Perang Dunia Kedua. Dan sekarang, Khrushchev yang merupakan pemimpin Uni Soviet mulai mengejutkan seluruh dunia. Kebijakan Khrushchev kini mengikuti kebijakan Beria. Dia ingin meredakan ketegangan dengan Barat untuk membatasi pengeluaran militer tanpa meninggalkan ideologinya, sekaligus mengambil jarak dari gaya pemerintahan Stalin yang otoriter. Maka dari itu, pada Kongres ke-20 Partai Komunis Soviet yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 1956, Khrushchev membuat majelis bertepuk tangan untuk orang Perancis, yaitu Jacques Delors dan Maurice Thorez, karena mereka adalah pendukung setia Stalin. Namun tanpa diduga, Khrushchev tiba-tiba membaca laporan rahasia yang mengecam kejahatan Stalin. Aksi mencengangkan ini membangkitkan harapan akan kebebasan di negara-negara timur yang diduduki Rusia seperti Polandia dan terutama Hungaria. Maka dari itu, di Budapest pada musim gugur tahun 1956, mahasiswa Hungaria mulai melakukan protes damai. Namun Moskow tidak dapat menerima hal ini. Setelah perdebatan internal yang sengit, Khrushchev memutuskan untuk campur tangan secara paksa di Hungaria, dan ini tampak jelas bahwa taruhannya sangat penting sehingga masalah reaksi Barat menjadi nomor 2. Kini para elit mungkin tidak lagi saling membunuh, tetapi mereka tetap menolak perubahan apapun. Marshal Konev, salah satu pahlawan dalam kemenangan atas Jerman, ditugaskan menjaga Hungaria atas nama Pakta Warsawa yang menyusun kembali negara-negara timur untuk mengimbangi aliansi Atlantik. Maka dari itu, Konev melepaskan tank-tank pasukan merah ke Budapest. Para perwira memberitahu prajurit mereka bahwa mereka akan berperang melawan kaum fasis Jerman. Namun kenyataannya, seluruh penduduk menentang mereka. Tentara Hungaria yang sebelumnya dilatih oleh Rusia justru berada di pihak pemberontak dengan target utama mereka adalah simbol-simbol kekuasaan Soviet. Kemudian, pada tanggal 23 Oktober 1956, pemberontakan besar-besaran pecah di Budapest. Pemberontakan yang terus terjadi, akhirnya pasukan Konev mulai bergerak cepat dengan mengepung kota ini. Kini, Radio Budapest menyiarkan permohonan yang putus asa. Melalui gelombang radio diumumkan bahwa pasukan Soviet telah memulai serangan mereka dan para pejuang pemberontak bangkit melawan mereka atas nama kebebasan. Beberapa hari pertempuran di Budapest telah memakan korban lebih dari 2.500 warga sipil dan militer Hungaria serta 800 tentara Soviet. Dan pada tanggal 10 November 1956, tank Uni Soviet melancarkan serangan terakhir mereka. Apakah Anda ingin menonton video film bokeh? Saya menemukan aplikasi luar biasa yang memungkinkan
Wah, itu para mati semua tuh. Pemberontakan Hungaria akhirnya dipadamkan dalam pertempuran berdarah dan kota Budapest pun telah hancur lebur hanya dalam beberapa hari, dan Uni Soviet serta mereka yang terus mendukungnya menjadi liar tak terkendali dan menangkap ribuan pemberontak. Mereka yang tertangkap dihukum gantung dan sebagiannya dideportasi ke Gulag. Sementara itu, 200.000 orang Hungaria berhasil melarikan diri ke Austria dan kemudian ke Swiss, Kanada, Amerika Serikat, dan Perancis. Seluruh dunia kini memprotes tetapi tidak melakukan apa-apa karena pada saat yang sama dunia sedang diguncang oleh krisis besar lainnya, terutama pada terusan Suez. Terusan Suez adalah jalur minyak vital yang dimiliki oleh perusahaan swasta Franco-British yang baru saja dinasionalisasikan oleh Kolonel Gamal Abdul Nasser, seorang rais atau pemimpin yang baru saja berkuasa di Mesir. Kemudian kita mundur beberapa hari. Saat itu, Nasser menyatakan tidak ada rasa malu menjadi miskin. Yang memalukan adalah mengeksploitasi orang lain. Rakyat Mesir hanya mengambil kembali hak mereka dan terusan adalah milik Mesir. Setelah pernyataan Nasser tersebut, pada tanggal 6 November 1956, pasukan Inggris dan Perancis tiba untuk menduduki zona terusan Suez dengan bantuan pasukan Israel. Setelah berhasil menduduki kota-kota di sepanjang terusan, pasukan tersebut bersiap untuk memasuki fase akhir operation, yaitu menggulingkan rezim Nasser. Maka dari itu, peperangan pun terjadi. Ini tuh presiden komunis kayak di Mesir tuh. Di tengah peperangan, tiba-tiba pasukan Inggris dan Perancis ini diberi perintah tegas untuk menghentikan serangan. Dan ternyata itu berkat Soviet yang langsung mengancam London dan Paris dengan serangan nuklir jika Inggris dan Perancis melanjutkan serangan terhadap Arab. Presiden Amerika Serikat Eisenhower menolak untuk terlibat dalam konflik tersebut. Menyadari hubungan erat antara Soviet dan negara-negara Arab, Sekretaris Negara Amerika Serikat Foster Dulles memutuskan untuk mundur sebelum ancaman bahwa dunia Arab bergabung dengan kubu Soviet. Setelah serangan Inggris dan Perancis dihentikan, warga dan para pasukan Nasser mulai bersorak gembira karena berhasil mempertahankan kedaulatan Mesir dan mengalahkan upaya penjajahan kembali oleh kekuatan asing. Sementara itu, pasukan terjun payung Perancis kembali ke Aljazair untuk berperang melawan para pemberontak dari Front Pembebasan Aljazair. Di sana mereka disambut oleh kelompok komunis Perancis yang berada di bawah ancaman besar. Di perairan terusan Suez, Nasser menggelamkan 40 kapal, menyebabkan operasi kapal-kapal tersebut terhenti selama beberapa bulan dan memutus 90% pasokan minyak. Akibatnya, dalam waktu singkat, Perancis mengalami kekurangan bahan bakar dan banyak pengemudi meninggalkan mobil mereka di jalanan. Sementara itu di Moskow, krisis Suez telah memperkuat kekuasaan Khrushchev. Dia baru saja memenangkan duel pertamanya melawan Barat dan penguasa Kremlin tetap menjadi kekuatan dominan di dunia. Apalagi Khrushchev telah mendapat pendukung baru di tempat yang disebut dunia ketiga, yaitu non-blok. Non-blok adalah istilah yang diciptakan oleh Perdana Menteri India, yaitu Nehru, untuk menyebut negara-negara yang tidak bergabung dengan blok komunis atau kapitalis. Meskipun demikian, Uni Soviet dan Cina tetap berusaha menggalang dukungan dari negara-negara non-blok, terutama dari negara-negara Afrika dan Asia yang baru saja merdeka. Kemudian, pada tahun 1956, Mao Zedong mengutuk pemberontakan negara-negara Eropa Timur. Baginya, itu adalah hasil dari laporan Khrushchev yang terkenal tentang kejahatan Stalin. Mao Zedong melihat dirinya sebagai penerus sejati Stalin, dan dia juga menganggap bahwa dirinya juga sebagai penguasa dunia 1 miliar komunis. Baginya, hari ejekan dengan Barat yang dituju oleh Khrushchev hanya dapat melemahkan kubu sosialis. Perang adalah perekat komunisme, oleh karena itu perang harus berlanjut di Vietnam.
Mao Zedong telah memberikan kontribusi besar pada kemenangan komunis di Vietnam Utara. Maka dari itu, pemimpin komunis Vietnam Utara, Ho Chi Minh, tidak pernah melewatkan kesempatan untuk pergi ke Cina untuk menunjukkan kepada Mao Zedong rasa terima kasihnya. Pertemuan mereka mencerminkan ikatan erat antara kedua pemimpin. Setelah bertemu dengan Mao Zedong, Kalau sekarang Ho sih Chi Vietnam Minh sama Cina melanjutkan berantem. perjalanannya ke Moskow Musuhan. untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Politbiro Soviet. Kemudian kita diperlihatkan dengan Ho Chi Minh yang keluar dari Mausoleum Lenin dan Stalin sambil berlinang air mata. Melihat Ho Chi Minh bersedih, Khrushchev menganggap bahwa Ho Chi Minh benar-benar salah satu orang suci komunisme. Kemudian Ho Chi Minh mulai memberitahu tentang masalah besar di negaranya, yaitu kelaparan yang melanda rakyatnya. Dan beruntung, Uni Soviet membantu dengan memberikan bantuan sebesar 100 juta euro. Bantuan ini memberi harapan baru bagi Ho Chi Minh dan memungkinkan mereka untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi. Setelah situasi kelaparan terkendali, Ho Chi Minh dan pemerintahnya mulai menjalankan reformasi agraria besar-besaran. Reformasi ini merupakan perubahan besar dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah di Vietnam Utara, di mana pada masa itu 95% dari penduduk Vietnam adalah petani, sehingga perubahan ini berdampak luas bagi petani. Sebagai bagian dari reformasi ini, pemerintah menerapkan kebijakan kolektivisasi paksa. Artinya, tanah yang sebelumnya dimiliki secara pribadi oleh para petani diambil alih oleh negara. Pemerintah menghancurkan sertifikat kepemilikan tanah mereka, sehingga tanah tidak lagi dimiliki secara individu, melainkan menjadi milik bersama yang dikelola oleh negara. Oh kan Kini, tuh, Vietnam Utara nggak ada mulai demokrasinya. bertransformasi menuju sistem agraria yang Nah, makanya terpusat, gue tuh benci di mana komunis juga tuh kontrol gara-gara pemerintah itu. semakin ketat terhadap produksi pertanian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kolektivisasi yang diterapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mendukung tujuan sosialis rezim. Namun proses ini juga menimbulkan banyak tantangan dan ketidakkepuasan di kalangan petani yang kehilangan hak atas tanah mereka. Kemudian pemilik tanah kecil di Vietnam Utara mengalami tekanan yang sangat berat selama periode kolektivisasi. Mereka sering dipaksa oleh aparat keamanan untuk mengenakan pakaian borjuis atau Mandarin, simbol dari kelas yang dianggap musuh oleh rezim. Proses ini tidak hanya berdampak pada status sosial mereka, tetapi juga menyebabkan mereka dipermalukan secara publik. Mereka dituduh melakukan kejahatan besar dan banyak yang mengalami stigma yang berat bahkan dari keluarga mereka sendiri. Dalam banyak kasus, anak-anak mereka ikut berpartisipasi dalam penghinaan ini yang menambah rasa sakit dan ketersaingan bagi para pemilik tanah. Ini adalah bagian upaya pemerintah untuk mengeliminasi kelas-kelas yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi sosialis dan memperkuat kontrol mereka terhadap masyarakat. Situasi ini menciptakan ketegangan sosial yang mendalam dan dampak psikologis yang besar bagi banyak individu dan keluarga. Bahkan puluhan ribu orang yang dianggap sebagai musuh dieksekusi atau dijebloskan ke kamp pendidikan ulang yang segera didirikan oleh rezim. Kini mereka mengikuti model Stalinis, di mana 2 juta hektar diubah menjadi pertanian kolektif yang keuntungannya dikembalikan ke negara. Sejak tahun 1954, ratusan ribu petani dan warga lain, termasuk penduduk kota serta pegawai negeri yang bekerja untuk Perancis, melarikan diri ke Vietnam Selatan. Dan dikarenakan jalan-jalan darat sudah ditutup, mereka nekat menggunakan rakit bambu untuk mengarungi lautan. Rakitan bambu yang kelebihan muatan akhirnya diselamatkan oleh kapal-kapal Amerika. Weh. Para pengungsi ini terpaksa meninggalkan tanah, rumah, serta leluhur mereka jauh di utara. Mereka hanya membawa iman Kristen yang mereka yakini sebagai paspor menuju kehidupan baru di Vietnam Selatan. Sementara itu, pemimpin Vietnam Selatan adalah Ngo Dinh Diem
Saat ini, dia merupakan seorang Katolik di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Diem yang berusia 53 tahun telah lama diasingkan, tetapi ia kembali lagi ke Vietnam Selatan sebagai sosok utama perlawanan anti-kolonialisme tanpa afiliasi komunis. Dalam menjalankan rencananya, ia sangat keras terhadap komunisme. Ia mengejar dan memenjarakan para simpatisan komunis dengan bantuan saudaranya, ini pantas yaitu buat di-respect. Ngoc Thi Nhu yang menjabat sebagai kepala polisi rahasia, dan istrinya Nyonya Nhu. Nyonya Nhu terkenal karena kecantikannya dan keterus-terangannya. Ia seringkali secara terbuka mengecam pihak oposisi dan media barat yang menurutnya telah dimanipulasi oleh komunisme. Sementara itu, di Vietnam Utara, Hanoi, komunis berkumpul di sekitar Ho Chi Minh. Ia telah siap untuk kembali berperang. Jalur Ho Chi Minh yang melalui Laos dan Kamboja harus dibuka kembali seperti saat Perang Indochina. Tetapi itu akan diperluas menjadi jaringan dan jalur yang kompleks melalui hutan pegunungan yang membentang ke selatan. Sebagian besar para prajurit masih sangat muda dan sangat didoktrin. Keyakinan mereka memberi mereka kekuatan bahkan dalam kondisi terburuk, dan musuh kapitalis mereka dengan cepat memberi mereka nama panggilan, yaitu Viet Cong, yang artinya Viet Komunis. Oke, untuk part 9 sampai di sini dulu videonya.